ketika dia mau coba misalnya restoran lain, di situ tuh nanti ada biaya yang lain yang dia keluarkan selain memang benar-benar biaya berupa duit pembelian ya. Misalnya ketika dia sebentar. Saya nggak tahu nih Ainya ngomong apa. Cuma tahu An. Oke, sorry, saya lanjutkan. Nah, tadi kan kalau misalnya pindah ke restoran B dari restoran A, yang misalnya dia mencoba baru, dia kan mengeluarkan biaya untuk membeli makanan itu sudah pasti. Nah, tapi misalnya ketika dia dibeli di restoran B, makanannya nggak enak. Nah, itu kan ada biaya lain yang keluar juga. Misalnya jadinya kecewa, terus jadinya karena makanannya nggak enak, jadi nggak dimakan. Misalnya tambah akhirnya beli lagi ke tempat kita, itu kan mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Nah, itu namanya switching cost, itu dari sisi konsumen ketika kita mau berpindah ke tempat lain, itu switching cost. Makanya kalau pelanggan itu sudah setia sama kita, dia biasanya berani mengeluarkan duit lebih banyak. Dan itu kita juga bisa menetapkan price premium, karena dia mau berani mengeluarkan duit lebih banyak, kita bisa menetapkan harga lebih tinggi dibanding pesaing. Paham kalau untuk switching cost tadi? Ini nggak ada di sini sih, cuman biar tahu aja apa istilah switching cost. Terus sama word of mouth itu juga, kalau kita punya pelanggan yang setia kan biasanya dengan sukarela mereka akan ikut mempromosikan perusahaan kita. Pasti itu paling enggak, walaupun dia enggak terlalu berkoar-koar, misalnya enggak terlalu mempromosikan ke banyak orang, paling enggak biasanya dia kan cerita ke orang-orang terdekatnya dia. Ya itu sudah termasuk word of mouth kan. Dan kalau udah gitu, kita akan mendapatkan profit yang lebih tinggi. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Om. Nah, jadi tadi kalau di yang offensive marketing itu ada apa aja ya di dalamnya? Terus kalau defensive marketing ada apa aja? Ayo, lihat Pak. Lupa. Itu yang apa, Mbak? Yang lower cost, volume of purchase, price premium, sama word of mouth itu yang apa? Ini yang customer retention ya. Kalau yang satunya, kalau yang offensive marketing, apa aja?
Oke. Market share, reputation, sama price premium. Jangan lupa ya. Ini terus saya lanjutkan. Persepsi pelanggan terhadap pelayanan dan kecenderungan pembelian. Nah, ada yang tahu behavioral intention itu apa enggak? Ada yang tahu? Behavioral intention? Behavioral intention, Mas. Behavioral intention. Intention itu apa sih? Intention itu kan keinginan, intention. Jadi perilaku pelanggan. Behavioral itu kan perilaku. Nah, jadi intention pelanggan untuk kembali ke kita itu behavioral intention. Jadi keinginan pelanggan untuk terus kembali ke suatu perusahaan atau ke suatu perusahaan jasa penyedia jasa. Nah, jadi dengan adanya jasa itu dia bisa mempengaruhi perilaku pelanggan. Nah, ketika perilaku pelanggan atau behavioral intention itu tinggi, otomatis kan bisa dikatakan dia itu customer yang loyal karena dia mau kembali ke tempat yang sama. Makanya tuh di sini ke atas ini dia mempengaruhi customer retention ya kan. Terus ini juga dengan ada semakin tingginya behavioral intention dari seorang pelanggan itu akan meningkatkan sales. Jadi penjualan juga akan meningkat. Seperti itu. Terus ini juga yang dari defensive marketing tadi. Jadi ketika kita punya banyak pelanggan yang setia atau kita bisa mempertahankan banyak pelanggan, itu kan keuntungan yang didapat ya 4 itu tadi. Lower cost, volume of purchase, price premium, sama word of mouth. Paham? Terus ini kan bisa juga kecenderungan pembelian, behavioral intention, jadi perilaku pelanggan. Nah, ini ada juga service encounter, itu dia akan mempengaruhi service quality. Jadi service yang diberikan kepada pelanggan itu akan mempengaruhi kualitas jasa juga. Nah, kualitas jasa itu akan mempengaruhi behavioral intention mempengaruhi customer retention, terus mempengaruhi profit. Jadi sebenarnya alurnya semua hampir sama kan, dari utamanya kan dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan kita, service quality-nya, kualitas service yang diberikan itu akan bisa mempengaruhi sikap dulu. Ada yang bisa mempengaruhi sikap dulu, misalnya kita punya sikap yang positif atau negatif, nah itu bisa mempengaruhi intention kita juga, kecenderungan kita untuk kembali ke satu tempat atau enggak. Itu behavioral intention. Jadi intinya hampir sama semua ya, dari bagan-bagan awal yang kita pelajari sampai sini. Cuman ya itu tadi, di dalamnya itu ada beberapa yang beda, mungkin yang memang harus dipelajari apa bedanya.